Habibur. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Dr. Rada Hajah Hayati Nubus MPD. Yang terhormat para narasumber, Bapak Abdul Ghafur SE, Pimpinan Redaksi Lampung Pos. Yang terhormat Ibu Lucianti SPDI, selaku Ketua Komunitas Ummah Q Literasi. Dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan Bapak Ibu Komunitas Ummah Q Literasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi digital anti hoax dengan tema literasi digital Indonesia makin cakap digital. Baiklah, sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ya baik, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Ummah Q Literasi yang akan disampaikan oleh narasumber Komunitas Ummah Q Literasi kepada Ibu Lucianti SPDI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. In the name of Allah, the beneficent, the merciful, praise be to Allah, Lord of the world. Yang kami hormati para narasumber, Ibu Dr. Rada Hajah Hayati Nubus, selaku MPD, selaku Kepala Sekolah SMA N5 Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Abdul Ghafur SE, Pimpret
Lampung Pos. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu di acara sosialisasi anti hoax literasi digital Indonesia Makin Cakap Digital yang diselenggarakan oleh komunitas Ummah Q Literasi. Yang berbahagia, rekan-rekan peserta sahabat komunitas Ummah Q Literasi. Sejarah peradaban bangsa pemuda adalah sebuah aset yang tidak ternilai harganya. Jantungnya kemajuan bangsa, menjadi pionir negara, menjadi sarana menyatukan bangsa untuk satu persatuan negara NKRI. Pemuda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan memiliki kreativitas yang tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia dan rekan-rekan peserta dari sahabat Ummah Q Literasi, pemuda menjadi agen perubahan, transformasi pemberdayaan masyarakat. Aplikasi digital merupakan sebuah kepentingan yang memang sudah menjadi kepentingan umum yang harus dimiliki oleh semua orang. Tentunya di sini adalah sasarannya adalah generasi Z. Media sosial semua telah memilih menggunakan teknologi, maka pemuda mampu meningkatkan literasi digital. Bagaimana pemuda mampu meningkatkan sehingga terlibat aktif, bagaimana pemuda membangun wirausaha muda, bagaimana pemuda mampu peduli terhadap lingkungan bumi semesta ini, kemudian pemuda bagaimana mengasah life skill-nya untuk aktif terlibat aktif langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial. Tentu dalam konteks revolusi industri 5.0 adalah sebuah transformasi digital. Tentunya semua masyarakat dan dalam membangun ekonomi, tentunya pada perkembangan teknologi digital ini merupakan sebuah kepentingan yang memang mau tidak mau menjadi landasan penting untuk diterapkan dalam kehidupan, tentunya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan dari NKRI itu sendiri. Siapa di sini jantungnya adalah kita sebagai pemuda, generasi bangsa, calon penerus pemimpin bangsa ini yang ada hadir di depan kita semua sahabat-sahabat Ummah Q Literasi. Tentu pada era ini bagaimana kita mampu mempersiapkan diri menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Learning society menjadi integral dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya menjadi kita sebagai pembelajar seumur hidup memiliki daya critical thinking, communication, dan collaboration untuk membangun literasi digital khususnya di Indonesia, untuk membangun bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa, untuk membangun literasi manusia yang humanistik. Tidak marak berbicara mengenai persoalan digital, tidak terlepas bagaimana kita sebagai peran pemuda untuk juga jangan melupakan buku-buku. Bagaimana buku-buku hari ini terlupakan, karya-karya penulis bangsa hari ini terlupakan karya-karyanya. Apakah hari ini kita membaca, walaupun dalam teknologi begitu pesat, kita menggunakan berbagai media sosial, apakah kita menggunakan buku sebagai landasan penting dalam kehidupan kita? Berapa kali kita membaca dalam sehari? Berapa kali kita mencintai buku? Di tengah arus maraknya era digitalisasi, tentunya kita tidak boleh melupakan menulis, baik itu menulis dalam bentuk offline maupun online. Kalau bukan kau anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah pemilik, jadilah kau penulis. Itu kata Imam Ghazali. Lalu orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang ke dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Menulis adalah keberanian, itu kata Pramudia Ananto. Maka menulis buat saya adalah perlawanan. Di semua buku saya selalu menunjukkan atau saya selalu mengambil
dan dibesarkan untuk menjadi pejuang yang tangguh. Dengan menulis itu adalah perlawanan bagi saya. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita mampu sebagai pelajar, siswa, pendidik mampu tetap fokus pada kritikal tadi, bahwa kita memiliki nilai kritis kita untuk bagaimana membangun peradaban Indonesia ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan peserta komunitas Umat Literasi atas kerjasama yang sangat luar biasa ini. Dalam kegiatan ini, fokus utamanya tentunya dalam pergerakan Umat Literasi adalah bagaimana komunitas bergerak pada persoalan isu-isu pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Semoga selalu menebar manfaat untuk bumi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga gedung yang sangat mulia ini. Kita semua dapat diberi kesempatan untuk bersama-sama kita sharing pengetahuan dengan para narasumber kita, yaitu ada Ibu Hajah Hayati Lupus selaku penggiat pendidikan dan ada Bapak Abdul Ghafur sebagai media. Tentunya media ini sangat besar, Lampung Pos. Kalau sudah bisa menulis di Lampung Pos opini itu dianggap sudah cukup mampu dalam penulisannya ya. Ini calon-calon penulis teman-teman semua ini. Apalagi kalau misalnya Indonesia rujukannya adalah Kompas. Nah, Kompas kalau teman-teman sudah bisa menulis di Kompas itu dikatakan tulisannya sudah luar biasa. Artinya itu menjadi sandaran kita apa kira-kira media yang kita jadikan sandaran sebagai pemuda, punya brandingnya bahwa kita juga kita adalah manusia tidak lepas dari dunia jurnalistik. Oke, demikian atas perhatian dan kebersamaannya. Terima kasih atas Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabiku. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung Ibu Hajah Hayati Lupus MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber. Yang saya hormati sahabat Umatku Literasi. Dan yang saya banggakan anak-anak hebat SMA Negeri 5 Bandar Lampung teristimewa yang ada, yang hadir di dalam ruangan ini. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sosialisasi digital anti hoax yang diinisiasi oleh Kementerian Informasi Republik Indonesia dengan tema Literasi Digital Indonesia Makin Cakap Digital. Dan telah hadir Bapak Ibu narasumber seperti yang anak-anak lihat di depan ini, hadir di tengah kita Ibu Dr. Anda Hajah Hayati Lupus yang sudah tidak asing bagi kita, yang sangat dekat dengan kita. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kita kasih tepuk tangan untuk Kemudian ada Bapak Abdul Ghafur SE. Beliau adalah pimpinan redaksi Lampung Pos. Kita beri aplaus untuk Bapak Abdul Ghafur. Kemudian ada juga hadir di tengah kita Ibu Rusyanti SPDI. Beliau dari komunitas Umat Literasi, juga salah satu guru di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kegiatan kita hari ini terdiri dari 2 sesi. Yang pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber, dari Bapak Ibu narasumber. Kemudian nanti yang kedua kita akan tanya jawab. Anak-anak untuk tanya jawab nanti ada gift yang akan diberikan dari Umatku Literasi. Jadi tolong diperhatikan baik-baik pemaparan materi ini. Kemudian nanti silahkan yang kurang jelas, yang pengen gabung atau yang apapun tentang Umatku Literasi, tentang literasi digital, boleh ditanyakan di kesempatan ini. Dan ada gift yang sudah disiapkan, selain yang ada di depan Ibu ini juga ada voucher. Jadi menarik sekali. Nah, untuk itu kita simak baik-baik materi yang akan disampaikan. Yang pertama, kesempatan pertama, materi akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Hayati Lupus. Untuk itu, waktu dipersilahkan.
Marah kan? Jangan terbalik. Ini nggak ada ini. Di mana itu? Ini mana laptopnya? Enggak itu dia. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Habib Bun. Ya Bun. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para narasumber yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dari sahabat literasi yang hari ini juga sudah hadir, dan yang ibu banggakan anak-anak ya, sebagai pemuda-pemudi yang hari ini sudah berkesempatan hadir di ruangan ini ya. Tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya syafaatnya akan selalu kita rindukan di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, ya, terima kasih pada Rumah Q Literasi yang hari ini sudah berkesempatan memberikan ilmu ya, pada kita semua. Bagaimana kita generasi muda ini semuanya pejuang anti hoax ini ya. Nah, sekarang ibu tanya, sebelum kita mulai, ini dari sekian banyak ini pasti semuanya punya medsos ya. Ada yang nggak punya medsos? Yang belum punya, angkat tangan. Punya medsos. Medsos itu bisa WA, TikTok, IG dan lain-lainnya ya. Nah, saya kira semuanya sudah punya, karena memang dunia anak-anak ya umur 13 tahun ke sana ini sampai umur 34 biasanya orang yang paling aktif di medsos ya. Nah, jangan sampai kita sudah punya medsosnya digunakan dengan tidak arif ya. Kita harus bijaksana. Tergelitik tadi dengan Ibu Rusyanti dari Rumah Literasi ya. Kita mungkin peradaban ini yang harus kita sambut. Karena apa? Awalnya kita literasi ini ya, yang literasinya sebelum digital kita membaca buku ya. Kemudian sekarang beralih ke digital. Ini saya kira tidak semua orang ngikuti. Baca buku pun yang ada kalian punya pun belum tentu dibaca. Tapi untuk literasi digital ini paling tidak tiap anak ini, tiap pemuda-pemudi tiap kalian ini semua sudah melakukan ya. Semua minimal membaca, baik dari TikTok dan lain-lain. Nah, ini kita harus bijak ya. Oke. Kita lihat kalian sebagai generasi muda, ini di openingnya, di era digital ini kita dibanjiri dengan informasi dari berbagai sumber gitu ya. Baik dari media sosial, berita online maupun berita lainnya. Baik maupun media lainnya. Namun tidak semua informasi yang kita terima itu semuanya benar, betul nggak? Ya. Ada banyak informasi hoax yang beredar di dunia maya yang bisa menyesatkan dan merugikan kita semua. Nah, ini yang harus kalian waspadai. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo mengungkap bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia atas informasi hoax atau berita palsu saat ini mencapai 60% dari jumlah pengguna internet di Indonesia
yang sebanyak 215 juta lebih ini pengguna di Indonesia jumlah internet. Nah bayangkan dari 215 juta pengguna internet ini 60%-nya mempercayai berita yang ada. Ya. Artinya apa? Hanya 40% yang masih gambling atau nggak percaya. Ya. Oke, lanjut. Apa itu hoax ya? Hoax ini sering disebut sebagai berita palsu. Sering kita mendengar hoax? Jangan sampai sering mendengar berita hoax tapi nggak tahu apa itu hoax padahal mungkin betul. Jangan sampai kalian tergelincir di sini ya. Atau disinformasi, mengacu pada informasi atau laporan berita yang sengaja dibuat atau disebar luaskan. Tujuannya apa? Berita itu disebarkan ya. Tidak lain adalah untuk menyesatkan atau memanipulasi pembaca itu sendiri ya, itu tujuannya. Lanjut ya. Oke, yang lain didengar ya, ini nggak lama ini. Kemudian ya, hoax merupakan salah satu masalah serius di era digital ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap media sosial sebagai sumber informasi itu yang paling banyak mengandung hoax. Ini sebagaimana disampaikan oleh 75% responden di tanah air dalam hasil survei Ipsos pada 22 Agustus sampai 25 September 2023. Ini sebanyak 75% ini beritanya dari media sosial, baik mulai IG, YouTube, ataupun TikTok dan lain-lain. Ya. Kemudian 45%-nya dari grup komunitas besar. Ya, kalian punya grup WA dan lain-lainnya, bisa WA keluarga, bisa WA manapun ya. Kemudian dari situs web media itu hanya 22%. Kemudian dari diskusi lapangan atau dialog dengan keluarga atau teman itu hanya sedikit 8%, dan dari surat kabar majalah itu ada 5%, dan sisanya ada satu dari itu apa nggak kelihatan, radio ya. Jadi radio berarti di sini paling minim ya untuk berita-berita yang sifatnya hoax. Lanjut. Ini foto siapa nih? Ada nggak? Bukan saya ya. Bukan ibu yang jelas. Nah ini generasi muda. Nah, jadi kalianlah sasaran untuk hoax ini ya. Anak muda mana yang tidak punya media sosial? Tinggalan sekarang ya, kalau masih tidak punya medsos dan tidak mengakses media sosial setiap hari. Siapa yang pagi-pagi bangun tidur yang dilihat HP-nya? Coba angkat tangan. Pagi-pagi bangun tidur bukan sholat, tapi nyari dulu HP-nya. Semua ya? Hampir semua. Ibu juga sama. Ibu juga sama. Yang cari ini dulu. Takut apa? Takut ada berita kalau kepala sekolah ya. Tadi malam sebelum tidur ini takutnya ada berita penting. Bukan hoaxnya kalau kepala sekolah ya. Melihat ada berita yang takut ada hari ini entah rapat entah lain. Kalau kalian mungkin yang lain ya. Tapi ada juga yang tidak lihat medsos. Ya, hari ini ada yang salah kostum, bawa bajunya salah. Ya, disangka hari Kamis itu ada juga. Ya, oke. Bisa dibilang, bisa dibilang semua daerah yang telah terjangkau internet pasti bersentuhan dengan media sosial. Ya. Terutama anak-anak muda. Kalian inilah ya. Anak muda di rentang usia 13 sampai 34 tahun merupakan pengguna internet terbanyak. Nah, kalian mungkin lebih baiklah tidak jajan asal punya kuota. Yang bagusnya uang jajan ada, uang kuota ada. Terima kasih makanya sama orang tua kalian. Ada yang nggak dikasih kuota, rajin buka wifi di sekolah ya. Mojok sana. Ya. Karena nggak punya kuota. Oke.
merupakan pengguna internet terbanyak. Kemungkinan mereka yang terpapar ya berita hoax tadi ya. Kemudian bahkan ikut menyebarkan, langsung dapat share dari teman, langsung kalian tanpa dipikir lagi ya, share lagi. Kalian punya grup WA-nya berapa, langsung di-share semua. Padahal itu berita yang hoax ya. Nggak boleh lagi nanti. Kemudian itu dengan secara tidak langsung kalian sudah ikut menyebarkan berita hoax tadi. Hoax dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi individu, tapi juga menjadi luas ketika informasi itu terus-menerus disebarkan, terus di-share. Kalian rasanya kalau dapat info itu rasanya A1 ya. Ini rasanya ini valid, benar. Semua grup WA-nya dikirim, merasa itu ini info terpenting yang harus teman-teman juga tahu ya, padahal kalian tidak bijaksana, dicek dulu ya. Oke, lanjut. Kampanye anti hoax di kalangan generasi muda ya, kalian harus sudah mulai dari hari ini. Kalian kita untuk melindungi kita sendiri dan keluarga ya. 1. Sosialisasikan bahaya hoax kepada siswa atau generasi yang muda seusia kalian ya. Kemudian ajarkan mereka cara berpikir kritis ya, dalam menerima informasi. Tentunya untuk berpikir kritis gimana? Tadi kita harus banyak informasi, banyak literasi. Kalau kita nggak pernah baca buku, nggak pernah baca dari sumbernya, seolah-olah informasi hoax pun kalian nggak bisa nyari. Itu loh. Dari mana kalian tahu ini hoax enggaknya? Ya kalian harus banyak ilmu memang. Nggak bisa. Berapa yang sehari kalian harus punya target ya? Ini apalagi kelas sudah umur kalian seperti ini harus punya target dalam hidup. Saya harus target misalnya sebulan ini harus bisa baca buku lain di luar buku pelajaran itu, berapa buku yang harus saya baca. Ya, itu bagaimana faedahnya setelah kalian nanti dewasa, kalian banyak ilmu yang kalian dapat ya. Sudah ada yang memulai? Apalagi tadi tantangan dari ketua Ummah Literasi itu sangat menggelitik bagi ibu, menulis ya. Ibu pernah buka satu buku ya, udah buat, tapi ya memang untuk memulainya lagi sulit, ada aja alasannya. Nah sekarang dimulai aja, mulai kalian nulisnya apa? Buat aja pengalaman kalian, mungkin selama sekolah sampai seumur segini lah, apa yang sudah kalian lakukan, buat aja cerita ya. Nah, nanti jangan dulu mikir sempurna, tidak ada yang sempurna langsung jadi, tapi dari yang mungkin bahasanya kurang betul, nanti silakan kalian ceritakan hasil tulisan ini dengan orang yang lebih paham. Sudah benar kan tulisan saya? Itu lama-lama ketika dibaca aja sebelum ke orang lain didiskusikan tulisan itu, kita baca berulang kali aja pasti akan menemukan, oh ternyata ini kurang pas. Betul nggak Kesa? Kesa sudah belajar menulis dan ini sudah ambasador untuk menulisnya. Jadi sudah merupakan duta membaca, apa menulis ya. Itu ya, belajar. Kemudian ajarkan mereka cara berpikir kritis dalam menerima informasi, kemudian berikan contoh-contoh hoax yang pernah beredar. Ini tentunya banyak ya. Mungkin kalian pagi-pagi baca, oh ternyata tadi malam karena kebetulan hujan deras ya, sekarang kan lagi musim hujan ya, ada berita longsor di mana gitu, atau longsor mungkin di Sukabumi, kecamatan Sukabumi. Kalian tidak tahu itu padahal kejadiannya longsor di misal di Padang. Kalian sudah kirim share-share, ada keluarga yang di kecamatan Sukabumi, kalian kirim. Orang panik, betul nggak, kan saling kabar mengabari keluarganya. Nah ini dicek ya, jadi belum tentu itu yang diterima itu. Nah, ya. Kemudian lakukan diskusi tentang hoax di komunitas-komunitas kalian. Nah, boleh ketika ketemu temannya, benar nggak sih ini, nanti temannya pasti punya argumen. Ya. Oke lanjut. Nah kita harus punya benteng pertahanan untuk literasi digital ini. Ya, tadi sudah disinggung sedikit sebetulnya.
Adanya pengetahuan, kita harus punya pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkan dengan bijak. Kemudian dengan cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Lanjut. Nah, sekarang kita bisa mengidentifikasi berita yang kalian dapat itu hoax atau bukan. Lihat, literasi digital memiliki tantangan besar akibat arus informasi yang ada ya, yang tidak mungkin tidak terbendung ini ya. Masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan, sehingga sulit untuk memilah dan memahami informasi yang tepat dan benar. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi hoax ya. Di antaranya yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Nah, jadi kalau ada jurusan yang misalnya judulnya nanti bisa ditanyakan sama Pak Abdul Ghafur ya. Biasanya kan kalau media sosial, media massa itu judulnya, headline-nya judulnya bagus. Padahal isinya kadang tidak ada yang mengisyaratkan dengan kaitannya dengan judul tadi. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kalau ada sudah judulnya provokatif, kalian harus hati-hati ya. Kemudian yang kedua, cermati alamat situsnya. Ini situsnya situs yang penebar hoax atau bukan ya, bisa jadi. Kemudian periksa faktanya, cek keaslian fotonya ya. Tadi mungkin ini fotonya seolah-olah di Sukabumi ya, Kecamatan Sukabumi, atau di kecamatan mana itu Panjang misalnya, padahal itu mungkin di daerah lain ya. Kemudian ikut serta dalam grup diskusi anti hoax ya, ini bisa meminimalisir. Lanjut, kreativitas menangkal hoax ya. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan seperti tadi dikatakan oleh ketua komunitas Umahyu. Kalian sebagai generasi muda, generasi Z, ingat 2045 Indonesia ini Indonesia emas. Kalian lah yang akan mengisinya. Jadi harus bagus-baguslah dari sekarang ya, punya pengetahuan, pemahaman yang bagus. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam menangkal hoax. Mereka memiliki kreativitas dan daya juang yang tinggi serta akrab dengan teknologi digital. Nah, berikut caranya. Yang pertama, lihat, membuat konten edukatif. Jadi kalau membuat konten yang memang edukatif, jangan membentuk oh ini supaya viral ya. Padahal tidak benar. Ingat, kemarin-kemarin mungkin akhir-akhir November ya, di Bandar Lampung viral. Salah seorang murid sekolah SMA swasta dibully, dipersekusi oleh temannya. Lapornya ke Poltabes sampai ke Presiden supaya diusut. Ternyata setelah dikonfrontir, anak itu tersebut yang memang membuat videonya sendiri, seolah-olah dia yang dipersekusi. Nah, ini nggak boleh kalian, hanya seolah-olah ingin kontennya viral ya, hal yang tidak benar. Nah, ini. Kemudian berkolaborasi dengan komunitas ya. Kemudian menyebarkan informasi yang benar dan pesan-pesan yang positif. Nah, sekarang ini banyak sekali ya orang-orang yang YouTuber, kemudian apapun, padahal kegiatannya biasa aja, tapi ketika dikemas dengan bahasa yang bagus ya, dengan literasi yang bagus, itu menjadi viral, jadi bagus. Coba kalian lihat di TikTok itu, mungkin ada yang suka ngelihat konten anak-anak di Pulau Sumatera, di Sulawesi ya. Anak suka, tahu nggak? Ada yang pemainnya si Inces, ada yang suka buat Santu Kakak, coba buat buka ya.
ya. Santu kakak itu bagus sekali itu. Anak-anak SD kelas 1, kelas 2, tapi dia sudah pemainnya, ya memang ada yang kreatornya ya. Itu pesan-pesannya bagus. Padahal kegiatan sehari-hari. Misalnya di situ pernah ibu baca, ibu ikuti, dia hanya cerita saja, cerita kronologis. Kenapa kalau kue yang hangus itu orang tua ngasih untuk anaknya, ya. Kue yang bagus untuk tamu, betul nggak? Kita kalau lebaran itu kan emak kita buat kue lebaran yang bagus-bagus ditoplesin ya untuk tamu. Yang mutu-mutu suruh anaknya nyicip. Nah itu jadi konten dan itu viral. Kan padahal biasa aja kan. Tapi ketika dikemas dengan anak-anak SD cerita tentang itu jadi bagus, jadi menarik. Ya. Cerita orang tua yang memang suka minjem pinjol misalnya, ini kan sudah di sekitar kita. Ketika ada yang nagih, dia apa? Ketika ada yang nagih itu, bukan pinjol, apa namanya, yang bank keliling misalnya. Orang tua yang suka minjem bank keliling, ketika ada yang nagih apa? Suruh ngebohong ke anaknya ya. Katakan kalau ada ibu yang nagih, omongin ibu nggak ada, pergi. Itu sudah bohong. Tapi yang gitu-gitu itu kan kenyataan di kehidupan sehari-hari. Tapi ketika itu dikemas dalam bentuk TikTok, viral. Sekarang ada siapa yang suka ngikutin? Yang dari Bandung hanya siaran langsung kereta lewat di jembatan. Itu penontonnya bisa jutaan itu. Cuma dia ngoceh, ini kereta 2 menit lagi, kereta ini mau masuk, keluar dari terowongan di atas jembatan. Dapat cuan. Iya kan, artinya itu memang coba, itu kan artinya kreatif ya. Jadi kalian bisa lakukan, jangan yang hoax tadi. Betul itu ada kereta ya. Dia tahu jadwal ini sebentar lagi, ini pemirsa 2 menit lagi kereta Turangga misalnya akan masuk ini. Hanya ngoceh-ngoceh gitu aja. Orang penontonnya sangat suka, artinya masyarakat kita suka yang seperti itu ya. Jadi ternyata untuk viral ini tidak harus cari yang susah-susah kalau kalian mau buat. Yang biasa-biasa aja kalian itu di alam. Oke, kemudian melaporkan situs penyebar hoax ya. Itu kalian bisa lapor mungkin ke kalau di Provinsi Lampung ke Dinas Kominfo yang bisa dilihat karena punya catatan. Kalau Dinas Kominfo ini punya data-data situs-situs yang memang itu suka menjadi penebar hoax ya. Lanjut. Nah, tantangan anti hoax ya, yaitu yang pertama membuat tantangan yang positif untuk mendorong siswa atau generasi muda supaya berkontribusi dalam perang melawan hoax. Jadi ketika ada berita-berita hoax, kamu counter, buat berita yang benarnya. Ya. Itu sudah menjadi pengimbangan lah. Ya. Misalnya kalian diberitakan apa, ya, yang kalian fashion kalian apa, tampilkan. Ya. Mungkin ada yang seneng nyanyi, ya. Buat konten-konten kalian nyanyi, ya. Seneng jadi menyanyi kan, besok-besok bisa didengar dan penontonnya banyak. Kan banyak sekarang ya. Coba lihat. Ada yang memang khusus penyanyinya untuk jam tidur, betul nggak? Dia hanya mengekspos kalau sudah malam, artinya jam 10. Karena lagu-lagu yang dia nyanyikan lagu-lagu pengantar tidur. Ibu lupa itu siapa orangnya, tapi pernah lihat ya, kontennya. Jadi dia memang khusus untuk anak-anak muda yang supaya tidurnya nyaman, ya. Diiringi lagu-lagu yang memang khusus untuk pengantar tidur. Ya. Kemudian, ya ini membuat tantangan positif untuk mendorong generasi muda kontribusi dalam perang melawan hoax. Penghargaan bagi kontributor terbaik. Ya. Kemudian memotivasi dengan penghargaan untuk upaya positif. Nah, nanti lanjut. Nah, selesai, ya. Pas ya.
jangan takut dengan orang yang pintar. Betul nggak? Tapi takutlah dengan orang yang beruntung. Orang beruntung nggak bisa dikalahkan. Dia beruntung, nasibnya bagus. Itu jalur langit lah yang bisa mengalahkan itu. Ya, jadi bagus-bagus amal kita. Oke, kurang lebihnya terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan menyebut SMA 5-nya. Baik, terima kasih. Sobat literasi. Luar biasa, sangat menarik ya. Literasi. Jadi jangan takut dengan orang pintar, tetapi takut dengan orang yang beruntung. Kalian di sini sahabat rumah literasi itu termasuk yang beruntung, dapat ilmu, nanti juga dapat sesuatu yang di belakang sana, tapi sabar. Oke, nah kalian beruntung. Kemudian kita akan mendengarkan yang berikutnya. Kita akan dengarkan pemaparan materi dari Bapak Abdul Ghafur SE selaku pemimpin redaksi Lampung Pos. Anak-anak tolong didengarkan dengan baik. Kepada Bapak, waktu dipersilakan. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Mantap. Sobat rumahku literasi, semangatnya luar biasa sekali. Salamnya kencang, membahana. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu benar-benar bisa bermanfaat, berguna bagi adik-adik semua, bagi masyarakat, juga bagi bangsa Indonesia. Hari ini kita bicara soal hoax. Tapi sebelum saya bicara membedah soal hoax atau berita bohong, ini sobat rumahku literasi, artinya adalah orang-orang yang lekat dengan literasi. Suka membaca semua? Baca komik atau baca novel? Oke, baca Quran, alhamdulillah, masya Allah, wa syukurillah. Bagus. Siapa yang suka baca Quran? Ini ngaku baca Quran apa baca Quran beneran? Oke, baik, bagus ya. Yang suka baca novel? Oke, yang suka baca komik? Yang suka baca berita? Yang suka baca status orang lain? Banyak ya. Oke, saya mau tes nih. Yang ngakunya tadi suka baca novel. Siapa yang kenal dengan J.K. Rowling? Wow. Pengarang buku apa? Ada berapa jilid bukunya? Oke, beneran ya, pembaca beneran. Oke, dalam kisahnya J.K. Rowling, yang paling dominan itu cerita tentang apa? Tentang apa? Tentang Harry Potter. Harry Potter itu siapa? Penyihir. Oke. Namanya penyihir itu punya dua hal penting. Kalau penyihir nggak punya dua hal penting, ya dia ibarat anak-anak zaman sekarang nggak punya kuota. Apa itu? Satu, dia harus punya tongkat sihir. Yang kedua, dia harus punya apa? Punya tongkat, tapi kalau nggak punya mantra bisa nggak? Nah, jadi namanya penyihir itu dia harus punya dua. Pertama punya tongkat sihir, yang kedua punya mantra sihir. Oke, saya tes lagi nih, bener nggak baca Harry Potternya sampai dalam? Mantra buat menghidupkan cahaya apa?
Lumus ya. Oke. Nah, apa kaitannya sihir dengan hoax? Sekarang kita mau, apa kaitan antara sihir dengan hoax? Ada yang bisa jawab? Yang di depan. Oke, yang bisa jawab ada door prize-nya. Ayo, siapa yang bisa kasih kaitan antara sihir dengan hoax? Siapa namanya? Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anda dari Pakai guys dong, guys gitu. Halo guys. Halo semuanya, halo guys. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Dwi Maulida dari kelas 12 MIPA 3. Oke. Menurut saya kaitannya dengan fantasi dengan hoax, sihir dengan hoax itu, karena kalau misalkan sihir di dunia Harry Potter itu sebuah cerita fantasi. Jadi itu fantasi itu berasal dari imajinatif seseorang, dari J.K. Rowling sendiri. Oke. Terus kalau hoax? Kalau hoax itu kan apa ya? Ceritanya dikarang sama orang. Ceritanya dikarang sama orang yang nggak ada dasarnya. Tapi kalau Harry Potter sendiri itu kan fantasi dan apa ya? Sama-sama. Bedanya tuh kalau fantasi nggak bodohin orang gitu loh. Oke. Kalau hoax itu kan kita nyebar berita bohong dan orang percaya, sama itu aja nyesakin orang yang baca. Oh. Terima kasih. Ya, artinya menurut siapa tadi namanya? Zahra, sihir sama hoax itu silakan duduk. Oh, ini ya, karena sudah berani maju ya. Jadi menurut Zahra, hoax sama sihir itu ada hal yang sama. Sama-sama berupaya mempengaruhi orang lain. Sihir itu bisa memanipulasi. Nah, begitu juga hoax bisa memanipulasi, bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Bahkan kalau kita cari semantiknya atau asal katanya, hoax itu berasal dari kata hokus pokus. Nah, hokus pokus itu bahasa Belanda ya, mantra sihir. Hokus pokus, maka muncullah istilah hoax. Artinya itu seperti sudah disampaikan oleh Bu Nukus, yaitu adalah hoax itu adalah informasi bohong. Tapi hoax itu tidak hanya sekedar informasi bohong. Makanya dia disebut hokus pokus. Hoax itu sengaja dibuat. Jadi ada nawaitunya, ada niatnya, ada unsur kesengajaan untuk membuat berita bohong. Itu poin pertama. Yang kedua, ada maksud kenapa berita bohong itu diciptakan. Maksudnya itu macam-macam. Bisa untuk menipu, bisa untuk mengelabui, bisa untuk membohongi, bisa untuk menciptakan keresahan, ketakutan, kekhawatiran, chaos, dan macam-macam lagi. Jadi chaos ya, chaos. Jadi bukan kaos ya, ya. Atau keonaran ya, kerusuhan. Jadi ada dua hal penting dalam hoax. Pertama, dia merupakan produk yang disengaja. Yang kedua, dia punya maksud kenapa hoax itu dibuat. Lanjut. Nah, persoalannya adalah sekarang ini kita Indonesia itu telah masuk ke dalam era digital. Di mana di era digital itu jumlah pengguna internet kita itu nomor 5 terbesar di dunia. Bahkan saat ini berdasarkan data yang ada itu jumlah pengguna internet kita itu tembus angka 251 juta pengguna. Dari 251
juta pengguna itu 160-nya adalah pengguna sosial media. Siapa di sini yang nggak punya sosmed? Nah, kan nggak ada kan? Punya sosmed semua. Siapa yang punya TikTok? Siapa yang punya IG? Siapa yang punya X? Siapa yang punya Facebook? Siapa yang punya Friendster? Nah, udah nggak ada. Saya dulu main Friendster ya, sebelum Facebook muncul. Nah, persoalannya seperti yang disampaikan Ibu Nupus tadi. Banyak orang menggunakan internet, banyak pengguna sosial media, banyak juga orang yang menjadi korban hoax. Banyak orang jadi korban hoax. Kenapa? Karena konten-konten hoax itu jauh lebih mudah tersebar melalui platform media sosial. Gitu. Kalau zaman dulu susah, informasi itu menyebar lewat berita TV, berita koran, ya kan? Kemudian radio. Zaman sekarang informasi itu bisa tersebar melalui sharing link atau pesan melalui platform berbagai media sosial, WA, Instagram, IG, dan lain sebagainya. Nah, persoalannya adalah jangan sampai teman-teman sobat Rumahku Literasi menjadi korban dari yang namanya hoax. Makanya pelatihan ini penting. Sosialisasi ini penting supaya teman-teman tidak menjadi korban hoax. Nah, saya akan sedikit menjelaskan secara lebih detail lagi macam-macam hoax yang ada di media sosial saat ini ya. Lanjut. Ini kalau definisinya udah, lanjut biar cepat ya. Tuh, menurut Kominfo ya, dari 2018 sampai 2023 pengguna konten hoax itu lebih dari 12 ribuan. Tahun lalu sampai 1000 lebih. Itu dikit apa banyak? Banyak apa dikit? Banyak ya? Oke, ya. Itu luar biasa banyak. Dan satu berita hoax itu bisa menjadi satu informasi sesat menyesat. Nah, lanjut. Nih, macam-macamnya. Ada hoax tentang kesehatan, ada hoax tentang pemerintahan, ada hoax tentang politik, ada hoax tentang penipuan. Syukur alhamdulillah kalau untuk tema pendidikan itu angkanya kecil. Tapi walaupun kecil, adik-adik sobat Rumahku Literasi harus tetap waspada. Jangan sampai Anda semua menjadi korban hoax, ya. Lanjut. Nah, jadi dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya gangguan informasi. Artinya apa? Informasi yang memberikan gangguan atau yang bermasalah. Nah, informasi yang bermasalah itu sebenarnya bisa kita bagi menjadi 3 klasifikasi. Pertama itu adalah misinformasi, yang kedua adalah disinformasi, yang ketiga adalah malinformasi. Nah, hoax itu ada di mana? Hoax itu ada di disinformasi dan malinformasi. Sederhananya gini, kalau saya nih, ini ada reporter Lampung Pos, namanya Mbak Kristi. Mbak Kristi liputan di sini. Ya, dia menulis ribuan sahabatku Rumahku Literasi mengikuti sosialisasi literasi digital. Padahal ketika dihitung jumlahnya tidak sampai ribuan, jumlahnya mungkin cuma 900. Nah, itu namanya misinformasi atau informasi yang tidak akurat, tidak tepat. Salah satu pembicaranya Muhammad Gofur dari Lampung Pos. Nama saya Abdul, tapi ditulis Muhammad. Itu namanya bukan miskomunikasi.
Itu namanya misinformasi, ya, atau berita yang informasi yang tidak akurat. Nah, kalau misinformasi itu bisa kita kategorikan tidak termasuk hoax. Jadi nggak serta-merta kalau ada informasi yang salah, di berita salah, ya, di koran salah, di televisi salah, di radio salah, kalian langsung bilang, oh itu hoax, nyebarin hoax lu, gitu. Tidak, karena apa? Itu tadi, ciri hoax itu ada dua. Pertama ada unsur kesengajaan, yang kedua memang ada tujuan-tujuan tertentu. Saya yakin Mbak Kristi kalau salah nulis nama saya itu tidak disengaja, atau salah nyebut jumlah peserta hari ini itu merupakan sesuatu yang tidak sengaja, atau kurang teliti, kurang akurat saja. Itu yang namanya misinformasi. Paham ya? Jadi tidak semua informasi yang keliru itu bisa kita sebut hoax. Nah, lantas hoax itu apa? Hoax itu ada malinformasi. Malinformasi itu apa? Informasinya sebenarnya benar deh, tetapi diarahkan ke konteks yang salah. Contoh, mungkin teman-teman pernah dapat pesan seperti ini. Aparat penegak hukum Brimob acak-acak rumah ibadah. Ada foto polisi berkerumun masuk salah satu rumah ibadah. Fotonya dipotong, cuma bagian atas ada gambar masjid, kemudian ribuan aparat Brimob, ya kan? Terus dipotong setengah badan. Nah, kalau kita ngelihat foto seperti itu, terus dikasih judul aparat Brimob acak-acak rumah ibadah, ada foto anggota pakai pakaian Brimobnya, orang akan percaya. Padahal sebenarnya apa? Itu anggota Brimob di salah satu daerah mau sholat Jumat. Gitu. Itu baru namanya malinformasi. Jadi peristiwanya benar, fotonya benar, ada, tetapi diarahkan ke informasi yang salah. Itu sengaja nggak? Ada tujuan nggak? Tujuannya apa? Bikin orang mungkin benci sama Brimob, benci sama aparat, gitu kan? Jadi kalau dia ada niat, ada kesengajaan, dan ada tujuan yang buruk, itu namanya oke, cakep ya. Itu namanya malinformasi. Jadi faktanya ada, peristiwanya ada, tetapi dilarikan ke hal yang keliru. Nah, ada satu lagi namanya disinformasi, dan ini yang lebih berbahaya. Kalau teman-teman dulu suka dengar di masjid, dai kondang almarhum Zainuddin NZ, dia selalu bilang bahaya, untuk mengingatkan sesuatu yang benar-benar berbahaya, ya. Ini ada nama istilah disinformasi. Lanjut. Disinformasi ini apa aja? Satu, dia konten yang benar-benar palsu. Bukan aspal ya. Kalau aspal itu asli tapi palsu. Tapi ini benar-benar palsu. Contoh, beberapa waktu lalu ya, pernah ada informasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan akan memberikan laptop gratis buat guru dan siswa dan mahasiswa. Seneng nggak? Dapat laptop gratis seneng nggak? Pengen nggak? Mau nggak? Saya juga mau. Nah, itu tersebar luas. Kemudian jika ingin mendapatkan laptop gratis, silakan klik link berikut. Program pembagian laptopnya tidak ada, ya kan? Ketika diklik lari ke website yang nggak jelas. Nah, itu namanya fabricated hoax, atau konten yang sengaja diciptakan, diproduksi untuk apa? Ya, mengelabui orang. Gitu ya. Ada juga konten yang sifatnya meniru. Siapa yang pernah belanja ke salah satu mall di
Saya nggak boleh nyebut merek soalnya ya. Di Sultan Agung. Nah, ada undiannya kan? Nah, biasanya kalau ada undiannya ada pengumumannya kan? Nah, selamat kepada Bapak Abdul Ghafur, selamat kepada warga Bandar Lampung yang telah mendapatkan hadiah undian mall bla bla bla. Pemenang nomor 1, Ibu Hayatun Nufus mendapatkan hadiah mobil Pajero. Alhamdulillah, amin. Yang kedua, Bapak Abdul Ghafur mendapatkan rumah 36, tipe 36. Yang kedua, Ibu Kristi mendapatkan handphone Samsung. Ya, generasi berapalah terserah ya. Nah, itu posternya mirip, sengaja dibuat mirip dengan sayembara mall tersebut. Apabila Anda ingin menembus hadiah, silakan hubungi nomor berikut. Setelah dihubungi, dia biasanya minta apa namanya? Minta uang muka untuk menebus atau biaya pajak dan lain sebagainya. Nah, itu posternya dibuat semirip mungkin. Beberapa waktu lalu di Bandar Lampung ketika Covid, nah, mungkin nih pernah juga nih adik-adik terima informasi seperti ini. Berikut zona merah COVID di Bandar Lampung. Padahal itu baru awal bulan Mei 2020. Jadi COVID belum masuk benar-benar masuk Lampung. Itu satu kemiling heboh karena sebagian besar yang daerah-daerah yang dianggap zona merah itu adalah di daerah kemiling ya. Sampai tukang ojek nggak berani lewat situ. Karena apa? Karena katanya ada virus corona. Padahal itu sebenarnya adalah poster distribusi salah satu jasa pengantar kiriman di Bandar Lampung. Jadi tabelnya, fontnya, layoutnya dibuat semirip mungkin. Ada logo Dinkesnya. Jadi itu namanya konten yang meniru, ya. Kemudian ada konten misleading. Misleading ini apa? Misleading ini peristiwanya benar, tetapi dialihkan ke konteks yang berbeda. Contoh yang polisi Brimob itu tadi, itu salah satu konten yang hoax yang kita sebut dengan misleading. Ada juga bukan misleading tapi miskonteks. Misalnya nih, ada peristiwa kebakaran ya di Kejaksaan Agung di Jakarta tahun berapa itu saya lupa ya. Peristiwanya benar, videonya ada, tersebar luas karena dia video. Terus ada orang berteriak kebakaran. Orang percaya, oh ini benar nih kebakaran, gitu kan? Tapi yang disebut bukan kantor Kejaksaan Agung, tapi kantor KPU. Apa itu KPU? Dikaitkan dengan motif politik supaya orang nggak percaya dengan KPU. Sengaja gedung KPU-nya disabotase supaya surat suaranya terbakar dan lain sebagainya. Itu namanya konten miskonteks ya. Jadi peristiwanya benar, peristiwanya ada, tetapi dilarikan ke sesuatu yang berbeda. Nah, ada yang itu yang fatal ya, karena tujuannya apa? Menipu ya, mempengaruhi orang lain, nakut-nakutin, membuat keresahan. Tapi ada beberapa konten hoax yang sebenarnya masih bisa ditoleransi. Namanya apa itu? Satir. Dan biasanya kalau satir ini dipakai oleh media, jurnalis untuk melakukan kritik terhadap penguasa, pemerintah, situasi atau tema tertentu gitu. Jadi misalnya ada salah satu media besar di Indonesia, majalah buat foto presiden dikasih hidungnya dipanjangin kayak Pinocchio. Nah, itu sebenarnya itu sudah termasuk informasi yang mengganggu, tetapi dia tidak bisa kita sebut sebagai berita hoax, tapi semacam satir ya. Gitu, atau kritikan ya. Biasanya berupa karikatur atau ilustrasi. Nah,
Yang paling penting adalah bagi teman-teman setelah mengetahui berbagai macam jenis hoax ini adalah mengantisipasinya supaya tidak menjadi korban hoax. Ya, lanjut. Ada beberapa langkah. Ini contohnya ya. Contohnya tuh. Ini yang palsu, ini yang meniru, ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa tips nih, cepat nih buat mengantisipasi supaya kita tidak menjadi korban hoax. Yang pertama apa? Yang pertama, pastikan bahwa informasi itu berasal dari sumber yang terpercaya. Siapa sumber yang terpercaya? Adalah industri media pers. Kenapa? Seperti Lampung Pos atau berbagai macam industri media lainnya, mereka ada wartawan, ada editor, ada fact checker yang semuanya berusaha memuat informasi yang tepat, akurat, dan tidak berita bohong. Jadi biasanya media itu sendiri sudah melakukan filter informasi. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek buat menguji data informasinya kalau sudah baca dari media yang teruji dan terpercaya, ya kan? Yang kedua, teman-teman harus berpikir kritis. Siapa yang suka gonta-ganti HP? Woi, ya kan? Merek A keluar lagi, tipe terbaru, HP lama dijual, beli lagi HP baru. Biasanya orang suka gonta-ganti HP itu biasa riset, nonton review. Misalnya ke channel Sobat HP, David Gadgetin, ya. Kenal semua sama David Gadgetin? Mulai ngikutin ketika followernya berapa? 1 juta. Nah, saya 2-3 tahun lalu mengikuti channelnya David Gadgetin, itu followernya masih sekitar ya 200-300 ribu. Ya, sekarang dia sudah menjadi salah satu reviewer HP yang terkenal. Nah, kalau mau beli HP, teman-teman pasti kritis. Ini prosesornya apa nih? Ya kan? Prosesornya A, B, atau C gitu kan? Prosesor ecek-ecek gitu kan? Terus bandingin antara HP yang satu dengan HP yang lain. Ini RAM-nya bener nggak nih 16 GB? Ini 16 GB-nya 16 GB bohong-bohong. Nah, ya kan? Aslinya cuma 8 GB, 8 GB-nya ambil pakai memori internal, ya kan? Teman-teman kalau beli HP itu selalu berpikir kritis, ya kan? Kalau bisa beli HP murah tapi bisa buat live streaming, bisa buat gaming, ya. Nah, begitu juga ketika teman-teman mendapatkan informasi. Tidak ada salahnya untuk berpikir kritis, ya. Caranya sederhana. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Apa iya? Maca Ci, gitu. Kalau orang zaman sekarang kan, Maca Ci, gitu. Kamu cantik deh hari ini, gitu. Maca Ci, gitu kan. Itu berpikir kritis. Jadi teman-teman harus berpikir kritis. Pertanyakan dan selalu pertanyakan informasi itu. Caranya gimana? Bandingkan, sama kayak teman-teman mau beli HP, bandingkan berita dari media A dengan media B, media B dengan media C, media C dengan media D, gitu. Lihat antar media seperti apa. Lampos beritanya seperti ini, Radar beritanya seperti ini, Tribun beritanya seperti ini. Jadi ada studi komparasi, studi banding, ya kan? Selanjutnya apa? Lihat sudut pandangnya. Kadang-kadang kalau orang mau menyebarkan berita hoax, itu kan punya tujuan, ya. Nah, teman-teman bisa mempertanyakan kalau ada informasi ini kira-kira tujuannya apa ya? Oh, ini ngedukung capres tertentu. Oh, ini menyudutkan capres tertentu misalnya. Oh, ini pengen menyudutkan sosok kepala daerah tertentu. Oh, ini tujuannya untuk merendahkan
tokoh tertentu gitu. Teman-teman mulai berpikir kritis, kira-kira ini motivasi beritanya apa, ya. Nah, yang paling gampang untuk mendeteksi apakah itu hoax apa bukan, lihat dari formatnya. Adik-adik semua, namanya media massa itu selalu menulis dengan namanya EYD dan kaidah bahasa Indonesia. Dalam penulisan judul sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tidak menggunakan huruf besar semua. Jadi benar apa yang disampaikan Bu Nufus, kalau ada berita ya kan itu di website tapi judulnya huruf besar semua. Dan biasanya judulnya itu provokasi. Gawat, ada bom di mall ini. Wah, itu biasanya judulnya besar semua. Bahaya, ya kan? Susu mengandung formalin dijual bebas. Wah, misalnya gitu, ya. Kalau sudah judulnya caps lock semua, kita sudah bisa mencurigai bahwa itu hoax ya. Kalau hoax itu biasanya pagi-pagi tenggorokannya agak-agak gatel, terus masuk ke kamar mandi mulai nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, bercanda saya ya. Hoax ya. Jadi kalau sudah ada caps lock semua, huruf besar semua, patut dicurigai itu adalah hoax. Satu. Yang kedua, kalau ada gambar ya, kalian capture gambarnya, di screenshot, di HP di capture, terus di search pakai Google inversi image. Nanti Google akan bantu cari, ini gambar aslinya dari mana. Kalau dia gambar duplikasi, hasil cropping, hasil editan, maka Google akan kasih tahu bahwa kalau image itu tidak lagi original, tapi sudah diedit, pakai Photoshop, pakai Canva, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, kunjungi situs-situs yang memang setiap hari mengupdate informasi-informasi apa saja yang beredar di masyarakat dan itu sudah diselidiki termasuk berita hoax. Di Kominfo itu ada submenu khusus yang memang memuat informasi-informasi yang terbukti hoax beredar di masyarakat. Di Lampung, ya saya pernah kasih sharing sedikit ya. Di Lampung pernah ada ya ibu-ibu di Tanggamus ditangkap polisi karena menyebarkan berita hoax tentang COVID. Terus kalau teman-teman juga waktu pandemi kemarin misalnya ada tokoh agama yang katanya meninggal karena hoax, penyebarnya juga ditangkap polisi. Artinya apa? Adik-adik semua, ini perhatikan baik-baik ya. Kalau kita tidak bijak ya, tidak bijak ikut serta menyebarkan berita hoax, bisa berurusan dengan Pak Polisi. November lalu, Dek, ada 6 siswa di Jakarta Utara, siswa SMA, diamankan polisi karena menyebarkan berita hoax melalui pesan WhatsApp. Di salah satu mall katanya itu ada benda menyerupai bom, ya kan? Kiriman Nurdin M Top. Heboh, pengunjungnya panik. Setelah diselidiki sama polisi ternyata bohongan. Terus polisi menyelidiki siapa nih yang buat informasi. Ternyata siswa masih sekolah. Beruntungnya karena siswa masih sekolah, akhirnya tidak dilanjutkan ke ranah pidana. Tapi kalau sudah cukup umur, kemudian merugikan pihak-pihak tertentu, ya itu bisa kena undang-undang ITE. Pasal 27 itu undang-undang ITE ya akan memberikan sanksi pidana bagi yang mereka menyebarkan hoax tentang misalnya asusila, ya pornografi, kemudian mengancam
secara kekerasan. Kemudian pasal 28-nya apabila menyebarkan hoax bermuatan sara itu bisa terkena pidana. Hukumnya 6 tahun dan denda 1 miliar. Kalau untuk 1 miliar itu bisa sekolah sampai profesor. Lebih baik buat bayar denda karena bayar hoax apa buat sekolah? Buat sekolah ya. Oke, jadi teman-teman, sobat, sahabat rumahku literasi, ayo kita sama-sama cerdas dalam menerima informasi dan menyebarluaskan informasi. Jangan sampai jempolmu menjadi harimaumu. Kalau dulu ada pepatah, mulutmu adalah harimau. Sekarang jempolmu adalah harimaumu. Kalau tidak bijak di era digital. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan yang sangat menarik dari Bapak Abdul Ghafur. Sahabat sebentar anak-anak, kita masih akan satu lagi pemateri, yaitu dari Ibu Rusyanti. Jangan lama, tolong didengarkan dan kita simak bersama-sama. Kepada Ibu dipersilakan. Gimana? Tetap semangat ya? Semangat? Dan semua mengisi registrasi? Registrasi online sudah? Online-nya ada 2, yaitu yang pertama registrasi, kedua untuk sertifikat online kalian ya. Kalau masih tetap semangat, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Tentunya sebagian sudah ada yang kenal saya ya. Saya kan mengajar kelas 11, nah kalian naik kelas 12 ya. Ada yang ya kan yang kelas 5 pasti kenal saya karena saya ngajar kelas 12. Ya ini kita literasi digital, Indonesia makin cakap digital. Tentunya ngomongin tentang next, ngomongin digital ini sangat menarik ya. Ya kalau mau lihat CV boleh di situ. Ya kalau dulu saya aktif di mahasiswa, itu fokus utama saya di mahasiswa. Ya ketua umum Koalisi Bandar Lampung, ketua umum Koalisi Bandar Sumbangsel, aktif di lembaga BEM mahasiswa. Ya lembaga BEM juga saya aktif saat itu. Oke, selanjutnya. Ya kalau ngomongin teori pasti kalian tahu semua ya. Ya kan? Kalau tahu sahabat literasi pastinya kalau ngomongin teori itu udah banyak yang suka baca ya. Ya nggak sih? Bener nggak? Mulai hari ini berubah, 2024 harus berubah, harus benar ya. Udah mulai cinta membaca dalam sehari itu kayak kita sholat 5 kali membaca, itu minimal. Terus UNESCO bahwa membicarakan tentang literasi digital itu adalah kemampuan memahami perangkat teknologi. Nah itu ya, pokok poinnya di situ. Nah apa sih sebenarnya literasi teknologi itu sangat penting? Ya itulah, literasi itu bagaimana kita mampu mengeksplor diri kita, membicarakan teknologi itu luas jangkauannya. Saya akan membicarakan dari tinjauan anak muda, bagaimana membangun wirausaha muda untuk menggunakan aplikasi digital. Ya. Brand-brand ternama hari ini, misal. Contohnya, apa yang menarik dan menghasilkan uang yang cukup banyak? Contohnya apa? Kalau fashion itu harus selalu berubah ya. Kalau jualan fashion itu setiap minggu harus berubah. Baik itu model dan lain-lain untuk mempromosikan itu harus berubah. Dia kalau dia stok banyak itu udah akan laku. Ya kalau kita jualan anak muda, misal ngomongin tentang kita jualan baju fashion. Ya, dia harus trending topik kalau ngomongin fashion itu. Ya, fashion itu tidak akan habis dibahas. Ya, jadi kalau modalnya perlu banyak. Namun bagaimana mengatasi itu tidak modal banyak? Dan caranya sistem pesan.
Ya, sistem pesan anak muda harus berpikir positif. Bagaimana memasarkan kemana? Ke marketplace untuk kalian jualan. Itulah bentuk dari sebuah digitalisasi. Next. Oke, selanjutnya. Nah ini ya. Bagaimana teman-teman empat tingkatan literasi. Yang pertama adalah kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Nah, kalau kalian mau jadi pengusaha muda, tentunya harus punya konsepnya dulu, ya, punya brandingnya dulu. Punya konsep nggak kalian? Harus baca literasi buku, ya, buku apa? Buku usaha apa yang kalian geluti? Misal di bidang teknologi. Nah, kalian harus baca dulu. Siapa literasi yang dapat dipercaya untuk sebagai acuan kalian untuk berwirausaha. Ya kan kalian ini anak pelajar, sahabat-sahabat literasi itu tentunya punya konsep ya, beda dengan teman-teman di luar sana misalkan gitu ya. Kita punya konsep, punya gagasan, punya apa? Punya ilmunya. Ya, semuanya harus dipetakan dulu apa yang menarik untuk sasaran yang harus kita lakukan. Bisa dalam usaha apa, kalian bisa usahanya apa? Ada yang udah melakukan sih? Udah ada usaha kecil-kecilan, misalnya usaha apa nih? Ya, ada yang jualan ayam geprek, saya lihat ya di kelas 12. Nah, itu bagaimana branding itu sampai ke teman-teman di komunitas teman-teman. Gitu. Selanjutnya apa? Kemampuan langsung aja ya, tersirat dan tersurat itu kalian terjemahkan sendiri. Terus kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru atau teori baru dan kreativitas serta inovasi baru. Nah, hari ini jualan skincare itu menghasilkan jutaan cuan atau menghasilkan apa? Miliaran. Tahu nggak ini? Tapi kalau pemuda yang cerdas, bagaimana menjual produk itu juga tidak merusak, dalam artian dia aman, ya, sehat dan alami, ya. Ramah lingkungan nggak? Ramah lingkungan yang harus kita jual produk itu harus apa? Sehat, ramah lingkungan dan dinikmati oleh orang itu sehat dan memang untuk mempercantik, ya. Cantik itu indah. Jadi ada skincare sekarang katanya dibilangin hari ini cuci uang katanya, money laundry. Sebenarnya enggak, mereka itu memang benar-benar nyata dari hasil jualan. Satu paket aja 300.000 kali 30 berapa? 30 biji aja atau 300 biji. Kalau 30 hari berapa itu hasilnya? Ratusan juta ya. Artinya kalian bisa menjual produk usaha itu dengan yang sedang trending, gitu ya kan? Nah, dipasarinnya kemana? Dipasarinnya kemana? Apa aja coba sebutin? Dari digitalisasi marketplace apa aja? Shopee. Banyak ya. Banyak banget ya. Kalian udah mampu mengakses itu semua. Terus kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu. Nah, kalau mau brandnya usaha, maka ciptakanlah usaha-usaha itu yang memang tidak dimiliki oleh orang lain, yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya apa? Ngomongin teknologi tapi kita beda dengan orang lain. Gitu. Ngomongin fashion tapi kita beda cara pemasarannya, ya. Kalau orang lain kan dia hanya open, kalau kalian itu sasarannya digital, marketingnya bagus. Itu kan anak muda ya. Nanti belajar lagi lah, diperdalam lagi. Gak cukup di sini. Ya, next. Next. Nah ini kalian bisa kalau pelajar itu mengakses informasi kemana? Misal ke perpustakaan nasional udah jadi anggota belum? Perpustakaan nasional online. Nah, masuk jadi anggota perpustakaan nasional itu, ya kan bisa. Di situ kalian bisa baca buku, semua buku ada di sana ya. Ya banyak ya, kalian bisa literasi digital, kampus merdeka, banyak hal yang kalian bisa cari untuk informasi-informasi pendidikan. Ya, next. Ya, next. Nah, gitu ya. Kalau mau ngomongin tentang pekerjaan, kalian bisa mengakses
juga internetnya, ya. Di mana pekerjaan yang pas, ya. Tadi perpustakaan nasional udah pernah buka belum? Nah, mulai sekarang harus mulai buka ya. Ya, next. Nah, buku dan seniman kawan adalah sahabat pengetahuan. Ya, next. Ya, next. Bisa dibaca ya. Nah, ini apa ini? Tentang informasi ya. Hoax ya. Contohnya apa? SMS bisa menang ujian dan lain-lain, tadi Bapak tadi sudah sebutkan ya. Nah, itu jadi kita sebagai siswa yang cerdas harus mampu apa? Harus mampu memilah ya, memilih mana yang harus dibuka informasi walaupun informasi itu didapat dalam bentuk apa? SMS, itu apalagi SMS banyak penipuan. Nah. Ya, selanjutnya nanti kita diskusi banyak ya. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan pembicara kita tadi. Saya hanya sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Next. Nah, malah benar netizen Indonesia ya. Jadi digunakanlah media sosial itu dengan bijak. Artinya ketika kita mengomentari sesuatu, nggak boleh mengomentari hal-hal ya buruk ya, kata-kata yang kotor gitu misalnya. Nah, ini kita harus protek terhadap diri kita sendiri. Misalnya protek, kalau kita nge-print juga harus kita memiliki protek ya. Jangan unggah dokumen penting, perhatikan pengaturan privasi, tadi sudah disebutin ya. Terus apa lagi? Nah, itulah banyak ya yang kalian bisa baca di situ untuk sebagai literasi kalian. Tetap semangat? Ini berdiri dulu, kalau masih semangat diri dulu ya. Ya, diri dulu, 1, 2, 3. Oke, sambil menunggu yang lain, kalian pijit-pijit dulu. Kayaknya pada ngantuk gitu. Ayo, kalian pijit dulu. Nah, sambil pijat, sambil nyantai, bayangin mau kasih banyak pertanyaan. Kalau kalian ada yang mau nanya atau dapat pertanyaan. Belum semuanya datang, belum semua naik. Bener. Situ aja, depan muridnya aja. Oke, baik. Sahabat konsentrasi, setelah meregangkan otot, silakan duduk kembali. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya, disediakan mic dan voucher sama ini. Untuk yang bertanya, disediakan mic dan voucher. Yang mau bertanya maju, kemudian sebutkan nama. Sebutkan nama. Oke, penanya pertama, silakan maju. Langsung maju. Maju aja langsung. Yang kedua boleh maju langsung. Ketiga. Ayo. Dia dulu. Dia penanya dulu. 5 aja. 5 pertanyaan yang jawab bisa jawab. 2 lagi. Oke, yang laki. Yang laki. Penanya ke
ngadep ke sana, ngadep ke sana. Oh. Baik, terima kasih kepada penonton. Izin perkenalkan diri, nama saya Keisha Bialgama. Pertanyaan saya adalah, dalam upaya meningkatkan literasi Indonesia makin maju dengan digital, apa saja upaya baik dari Ummah Q Literasi dan juga mungkin dari Lampung Pos untuk meningkatkan literasi digital? Mengingat sekarang ini literasi digital masih banyak sekali yang juga belum mengerti dan juga masih belum paham seberapa besar manfaat dari literasi digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azila Dharma Putri. Ya, pertanyaan saya adalah pada keadaan di lapangan itu seringkali kita lihat kalau ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sering memberikan berita hoax. Nah, di sini kita udah bicara tentang berita hoax dengan Bapak Abdul Ghafur. Nah, bagaimana sih upaya Bapak Abdul Ghafur untuk mengedukasi bapak-bapak dan ibu-ibu ini juga, terutama yang berada di pedalaman? Biasanya itu yang lebih tidak mengerti tentang hoax itu sendiri. Terima kasih. Karena ini nama saya Cici Ramadhania, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan kita atau apa yang harus kita lakukan jika kita melihat atau bertemu dengan berita hoax? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurhayati Kodri. Seperti yang topik yang sudah dibicarakan oleh Bapak Abdul Ghafur tadi, bicara tentang hoax, apakah ada dampak hoax itu terhadap aspek-aspek kehidupan kita, seperti aspek kesehatan mental atau kesehatan spiritual, apakah ada? Terima kasih. Izin bertanya, nama saya Nadi Arsyah. Yang dari tadi disajikan adalah bagaimana kita contoh-contoh hoax itu bersifat yang bagaimana itu adalah berita literasi yang tulis. Namun di status quo itu tuh sering kita temukan itu bagaimana orang-orang yang dia tuh punya influence, namun mereka itu punya followers yang yang memang banyak mengidolakan dia, namun dia tuh influence followersnya itu dengan informasi-informasi yang salah, dan kadang-kadang followersnya itu fanatik dan tidak mau menerima jendela point of view orang lain. Itu bagaimana mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, seberpengaruh apa sih berita hoax itu kepada kita sebagai siswa, dan bagaimana cara menanamkan pada siswa itu bahwasanya harus berhati-hati dalam media sosial, dan penyampaian kita terhadap orang tua jangan sampai menyebar berita sembarangan dengan cara yang benar. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Ini gift yang diberikan dari Ummah Q Literasi. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang bertanya. Vouchernya nanti langsung menghubungi Bu Lydia, ya, langsung menghubungi Bu Lydia. Oke, silakan duduk lagi. Silakan duduk. Baik, ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan antara lain upaya dari Ummah Q Literasi dan Lampung Pos untuk meningkatkan literasi digital, kemudian upaya Bapak Abdul Ghafur untuk mengedukasi Bapak Ibu penyebar hoax, kemudian apa yang dilakukan untuk menekan penyebaran hoax,
Kemudian apa dampak hoax terhadap kehidupan nyata, bagaimana cara mengatasi hoax. Kemudian seberapa jauh sih hoax ini berpengaruh kepada siswa dan bagaimana, intinya juga bagaimana mengedukasi hoax ini ke orang tua supaya orang tua tidak salah tanggap gitu ya. Ini akan dijawab oleh Bapak Ibu narasumber. Saya persilahkan siapa dulu yang akan menjawab, Pak, Bu. Oke, tadi ada pertanyaan untuk Lampung Pos dan untuk Pak Abdul Ghafur tadi ya. Nah, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya keren-keren semua, hapus dong. Bagaimana meningkatkan literasi ya, terutama dari Lampung Pos. Literasi itu kan tidak hanya membaca, tetapi juga menulis. Bahkan tidak hanya itu, Lampung Pos punya program namanya Reporter Cilik. Jadi kita mengajak anak-anak usia dini itu belajar jadi reporter, sehingga dia itu tahu bagaimana menggali informasi, melakukan wawancara, bahkan sampai menulis beritanya. Bahkan Reporter Cilik Lampung Pos itu sampai pernah wawancara presiden, gubernur, dan beberapa menteri-menteri di kabinet era SBY beberapa tahun yang lalu. Kemudian Lampung Pos juga itu sampai saat ini masih membuka beberapa rubrik ya, yang itu mengundang halayak umum untuk menyumbangkan artikelnya di halaman opini. Jadi sampai hari ini Lampung Pos masih menyediakan ruang bagi siapa saja untuk menulis di rubrik yang namanya rubrik opini. Kemudian di Lampung Pos hari Minggu itu kita ada cerita anak, dan itu biasanya cerita anak itu sumbangsi dari orang-orang yang punya hobi menulis atau membuat cerita pendek, terutama untuk anak-anak. Dan yang ketiga, salah satu yang saya lakukan hari ini, jadi Lampung Pos juga rutin menggelar sosialisasi tentang bagaimana menangkal berita hoax ke SMA, ke lingkungan guru, kemudian ke lingkungan kampus. Kemudian untuk edukasi digital di pedalaman, ya kalau kita langsung berkunjung ke daerah pedalaman zaman sekarang susah ya. Ya walaupun jalan mungkin sudah ada yang bagus dan lain sebagainya. Nah, kita manfaatkan kanal-kanal digital yang ada. Jadi kita buat konten-konten yang mengedukasi tentang bagaimana menangkal hoax itu menggunakan platform-platform digital. Harapannya itu daerah yang susah dikunjungi tapi dia bisa mendapatkan informasi tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana kalau ketemu berita hoax? Laporkan. Yang kedua, jangan sebarkan. Jadi kalau ketemu berita hoax bisa laporkan ke beberapa situs yang tadi sudah disampaikan Ibu Lupus. Yang kedua adalah jangan sebarkan, karena kalau kita menyebarkan kita termasuk menjadi jaringan orang-orang yang menebarkan berita hoax, gitu kan. Dampak hoax itu macam-macam. Ada yang cuma bikin ngeri-ngeri sedap, ada yang sampai jadi korban penipuan. Bahkan tahun 2019 itu ada 2 kampung di Lampung Tengah ribut gara-gara berita hoax. Yang memang ada perkelahian antar warga kampung, tetapi kampung A ini pengen menjenguk saudaranya di kampung B, tapi dikabarkan bohong bahwa akan diserang. Akhirnya terjadi bentrok antar kampung. Jadi deh teman-teman semua, sobat rumah literasi, dampak hoax itu tidak sepele, kadang-kadang bisa berujung sesuatu yang sangat serius ya, bisa memberi dampak buruk. Karena ada apa? Tadi hoax itu diniatkan dan punya tujuan buruk ya. Ada diniatkan dan ada tujuan buruknya. Ketika tujuan buruknya itu macam-macam, penipuan, itu tadi ya, bentrok, bahkan ada beberapa yang menyebarluaskan hoax itu berurusan dengan hukum, berurusan dengan aparat kepolisian. Bahkan ada beberapa penyebar hoax yang memproduksi hoax itu dipidanakan. Dan di Lampung sudah ada beberapa kasusnya. Jadi harapannya jangan sampai ada di semua keluarganya itu menjadi bagian atau terlibat dalam kegiatan penyebarluasan hoax.
Nah, bagaimana dengan penggemar militan yang sudah dikasih tahu hal yang benar, tapi juga tidak mau berubah? Ya, kita doakan supaya suatu saat nanti dia menemukan jalan yang benar. Karena teman-teman sudah berusaha menjelaskan. Kalau dia belum pernah dikasih tahu yang benar itu seperti apa, ya kita ikhtiar ya. Kita terus berusaha, jangan pernah menyerah, jangan pernah hilang kesabaran untuk mengingatkan sahabat-sahabat kita. Gitu. Jangan pernah berhenti. Supaya apa? Jangan sampai dia menjadi korban. Gitu. Tapi kalau nggak berubah juga gimana kan? Ya sudah, kita doakan, kita serahkan sama yang di atas. Mudah-mudahan terbuka hatinya oleh yang di atas. Kemudian bagaimana hoax terhadap orang tua? Nah, inilah yang perlu disampaikan ke orang tua. Apa yang teman-teman dapatkan hari ini, ceritakan ke orang tua teman-teman. Gitu. Dampak hoax, apa itu hoax, jenisnya apa, dan kalau ketemu hoax itu bagaimana. Dan kalau orang tua itu biasanya baru serius kalau memang persoalannya benar-benar serius. Ya, silakan teman-teman. Nah, saya ajak nih melakukan literasi, ya. Praktek secara langsung. Buka Google, ketik dampak hukum hoax. Pasti nanti teman-teman ketemu dengan artikel-artikel yang menjelaskan dampak hoax, pasal-pasal apa yang itu bisa berdampak buruk. Dan itu macam-macam. Kalau susila ada pasalnya, kalau sara ada pasalnya, kalau penipuan ada pasalnya, kalau misalnya tindak kekerasan ada ancaman ada pasalnya, dan hukumannya lumayan berat. Nah, itu bisa disampaikan ke orang tua keluarga kalian supaya mereka paham bahwa apa? Bahwa ya kalau terlibat dalam aktivitas menyebarluaskan hoax dan itu ada dampak-dampak khususnya, baik itu ekonomi, masyarakat, sosial, itu ada konsekuensi hukumnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini kita bisa menyebarluaskan ke banyak orang bagaimana kita untuk menjadi generasi yang cakap di era digital. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghafur. Mungkin dari Ibu dan Gurus akan menambahkan tidak lama, sekitar 2 menit ya Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa anak-anak ini ya, generasi muda penerus bangsa ini semua banyak keinginan tahuannya ya. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah tidak akan jauh dari disinformasi, misinformasi. Mungkin ini saya akan ngambil sedikit contohnya dari informasi-informasi yang memang kita salah menangkap ya maksud dan tujuannya. Contoh saja, ketika perang di medsos, ya ini perang di medsos mungkin kejadian seumur kalian, ya ingat ya. Nah, di kejadiannya di sekitar Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di tanggal 1 Oktober 2023. Ya. Itu hanya karena perang medsos yang kebenarannya ya, tidak dicek and recheck. Jadi perang-perang kayak itu kalau kalian seumur-umur ini sebagai generasi muda, kalau ada berita ya, atau share-share dari teman yang ajakannya provokatif, ya, itu dicek. Jangan hanya karena solidaritas teman. Oh ini nggak enak loh Bu, ini teman saya masa digituin. Bukan masalah teman lagi di sini. Daripada kalian tadi tersangkut masalah ya, karena kalau sudah berhadapan ya nggak bisa lagi kalian hindari ya, keselamatan jiwa akhirnya yang ada. Nah ini jadi perang-perang di medsos yang sifatnya misinformasi ya, malinformasi ini tolong dicek dulu. Kalian mungkin nggak paham ini atau mungkin juga ini ragu ya, tanyakan kepada yang lebih tua ya, atau mungkin nanya ke senior-senior atau ke guru yang dianggap kalian lebih bijak. Ini bagaimana? Nggak usah kalian ikuti ya, walaupun niat awalnya adalah solidaritas ya. Kalau berita-berita yang nggak usah ya. Nah itu, jadi sekarang banyak sekali orang-orang memanfaatkan media sosial tidak hanya untuk sekedar membaca saja,
memberikan informasi yang salah, tentunya nanti eksekusinya juga akan salah. Ya itu ya. Itu saja. Jadi bagaimana cara mengecek ini tadi sudah banyak ya. Tinggal kalian dicek aja. 1 menit ya, sudah cukup ya. Baik, terima kasih Ibu Nubus. Dan tanggapan berikutnya dari Bu Rusyanti kurang lebih 1-2 menit juga. Terima kasih ya, saya tadi Keisha ya bertanya bagaimana sih gerakan apa yang dilakukan ya dari penggiat umat literasi ini. Tentunya ngomongin tentang digital, kita tidak akan pernah terprovokasi ketika kita melakukan hal-hal yang produktif ya. Dan kita tidak akan sempat menyebarkan berita hoax dan tidak akan sempat juga menerima berita-berita yang negatif. Nah, itu ya fungsinya. Yang telah dilakukan kita adalah bagaimana mengedukasi ya. Salah satunya adalah sahabat umat literasi adalah teman-teman pelajar, misalnya guru-guru, bagaimana kita bersama-sama mengedukasi bahwa hal-hal positif bisa dilakukan untuk unsur-unsur pendidikan misalnya. Nah, bagaimana menyuarakan misalnya kita penanaman mangrove misalnya. Penanaman mangrove di pantai itu adalah bagaimana menahan abrasi pantai. Nah, itu bisa dilakukan kita bersama-sama untuk tersuarakannya di mana? Di media. Bahwa tersampaikan informasi itu di media bahwa kita ayo lakukan penanaman mangrove di tepi pantai untuk menahan abrasi pantai. Nah, itu adalah salah satu gerakan yang pernah dilakukan. Terus itu adalah fokus persoalan-persoalan lingkungan ya. Bagaimana kita menggerakkan bisa mendorong kita menggerakkan buang sampah itu nggak sembarangan, tapi ada tempatnya dan caranya. Ada memilah sampah organik dan non-organik. Di sini kan udah mulai ya. Di SMA 5 ini udah mulai bergerak di bidang itu. Nah, jadi kita itu sampah rumah tangga itu banyak kan? Imbasnya itu kemana? Ke air, ke pantai, maka akan ribuan tumpukan sampah menumpuk di pantai. Maka itu kita akan pilah. Kemudian kalau di sampah rumah tangga kita gunakan namanya metode pengomposan keranjang patakura. Ya, kalau di sini kan sampah plastik ya. Yaitu EcoBrick yang sudah kalian lakukan ya. Nah, itu juga salah satu metode yang pas untuk mengemas sekolah biar sekolah itu nggak numpuk sampahnya. Sampah kata bungkus itu jadi cuan. Ya. Begitupun dari usaha umat literasi itu bagaimana melakukan gerakan-gerakan itu ke masyarakat dan komunitas sekolah. Ya, seperti itu. Nah, banyak lagi nanti hal-hal produktif yang dapat kita lakukan ke tempat lain. Tentunya harapannya bermanfaat ya untuk umat dan bangsa untuk mempertahankan NKRI ini. Ya, terima kasih Kak Yani. Oke, baik, terima kasih, kita aplaus untuk para narasumber kita. Baik, sebelum kita closing, maka ada beberapa yang perlu saya garis bawahi. Oke, 1 menit. Dari apa yang kita dengarkan hari ini luar biasa, dan ternyata waktu 2 jam yang disiapkan untuk kita sebenarnya nggak cukup ya. Kita pengennya sih diskusi lebih panjang lagi, tetapi apa boleh buat, waktu sudah menunjukkan pukul 12.15. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan literasi digital, Indonesia makin cakap digital, dan sasarannya adalah generasi muda. Kenapa generasi muda? Karena generasi muda ini paling banyak pengguna internet. Generasi muda ini paling banyak pengguna internet, maka generasi muda ini juga yang paling rentan penyebar hoax. Sekaligus generasi muda ini pejuang anti hoax, dan generasi muda adalah juga sasaran hoax yang terbesar. Nah, itu yang kita tangkap hari ini. Kemudian Bapak Abdul Ghafur tadi juga menyatakan bahwa ciri hoax itu ada 2. Produk ini sengaja dibuat, kemudian punya maksud. Nah,
Semua yang dibuat dan punya maksud dan itu berita palsu, itulah yang kita sebut hoax. Itu yang bisa kita garis bawahi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber. Terima kasih Umahku Literasi yang sudah memfasilitasi sahabat Umahku Literasi untuk mendengarkan tentang literasi digital. Indonesia makin cakap digital. Oke. Saya selaku moderator mohon maaf atas salah kata, salah ucap dalam memandu sesi acara pada hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita membubarkan diri, maka anak-anak mohon tetap duduk.